Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamul niyam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan yang kami cintai, kami banggakan juga Ustaz Trisno Yasiruddin selaku Shahibul Bait. Kemudian yang kami hormati, kami cintai para sesepuh yang dituakan dari teman-teman jamaah As-Sunnah, Pondok Pesantren As-Sunnah Desa Kaliungu, Kecamatan Mandiraja, yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita banyak sekali kenikmatan, baik yang mungkin bisa kita rasakan maupun kami yakin masih banyak nikmat-nikmat yang kita kadang-kadang terlupakan. Tapi pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada kita semua untuk senantiasa ingat bahwa Allah telah memberikan nikmat pada kita semua, dengan salah satunya mengucapkan syukur alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa marilah senantiasa kita panjatkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, yang telah memberikan kita uswah hasanah, sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat Islam, alhamdulillah. Dan dengan berbanyak bersalawat, semoga nanti kita semua akan senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami memperkenalkan diri. Jadi kami nama Amin Yulianto. Kemudian bersama rekan-rekan saya yang ada di belakang itu ada Mas Andika Mulyana, kemudian yang pakai peci hitam Niko Mas Judi Zubar Harja Yudanta, kemudian yang satunya lagi Mas Agung Bianto. Kami dari anggota kepolisian Resor Banjarnegara. Kemudian pada kesempatan kali ini kami mohon izin kepada Bapak dan adik-adik sekalian yang di belakang. Alhamdulillah adem melihatnya kalau lihat adik-adik seperti itu. Saya sendiri juga punya anak tuh, rasanya kalau lihat posisi seperti ini rasanya bangga, punya rasa kebanggaan tersendiri. Sudah masih kecil tapi sudah mendekatkan diri pada jalan Allah. Ini kami sangat salut sekali, terutama juga pada Ustadz yang selalu setia mendampingi jamaah sekalian. Mudah-mudahan Ustadz juga istiqomah. Kita doakan selalu sehat, selalu diberikan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah barokah, sehingga dapat mengalir ke seluruh jamaah. Kehadiran kami di sini tidak lain tidak bukan yaitu sesuai tema yang kita sepakati bersama, bahwa kita ingin menjalin ukhuwah Islamiyah. Jadi kami terus terang, ukhuwah ini menurut kami sebagai anggota kepolisian itu sangat penting. Dan seorang anggota polisi dalam berukhuwah, dalam menjalin sebuah tali silaturahmi, kami juga berusaha untuk bisa menyatu dengan semua elemen masyarakat. Jadi dengan teman-teman di Ahlus Sunnah,
jamaah salaf, kemudian dari ormas-ormas lain mungkin kami juga sering bergaul. Dan ini memang tugas kami untuk bisa mendekat kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya yaitu dengan jamaah sekalian, dan mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita laksanakan ini, ukhuwah kita, tali silaturahmi kita terjalin dengan baik. Karena dengan demikian kita sebagai makhluk Allah yang ditakdirkan menjadi makhluk sosial, kita tentu akan membutuhkan satu sama lain selama kita masih hidup di dunia. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan tema juga, bahwa kegiatan ukhuwah ini kami maksudkan, kami tujukan agar kita bisa bersama-sama untuk menjaga tanah air yang kita tempati saat ini, yaitu Darussalam, negara yang sudah alhamdulillah pada tahun 1945 Allah telah memberikan kita kemerdekaan, dan sampai dengan saat ini kita menikmati nikmatnya kemerdekaan. Dan alhamdulillah kegiatan beragama kita, kegiatan kehidupan bermasyarakat kita dijamin oleh negara. Jadi negara sudah menjamin bahwa negara kita membebaskan kita untuk menjalankan syariat Islam, menjalankan agama kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran maupun yang diajarkan oleh Nabiullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami juga berterima kasih banyak kepada jamaah sekalian yang sudah memilih jalan salaf, karena memang jalan ini adalah pilihan. Tidak ada hidup itu tidak pilihan, kita yang memilih. Dan saya yakin apa yang dipilih rekan-rekan sekalian adalah jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik yang telah disunahkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Kami sangat bangga dengan teman-teman dari jamaah ini yang sangat berhati-hati dalam menjalankan ajaran yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Dan ini kami mohon untuk dipertahankan. Kemudian sebagai seorang aparatur negara, tentunya kami selalu mengajar bahwa tugas kepolisian negara Republik Indonesia adalah menjaga keamanan dalam negeri. Dalam mewujudkan sebuah nilai aman, bahwa aman itu di sebuah negara bernilai sangat mahal. Sebuah keamanan akan menjamin semuanya, menjamin kegiatan ekonomi, menjamin kegiatan sosial, bahkan menjamin kegiatan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Dan ini aman ini sangat penting. Saya yakin semua negara yang ada di dunia ini selalu berupaya untuk menjaga keamanan. Nah, di sini kami tentunya tidak bisa bekerja sendiri, Bapak dan adik-adik sekalian. Kami sebagai anggota Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kami perlu bantuan dari Bapak dan adik-adik sekalian. Dan ini sepakat ya. Ini kurang mantap nih. Sepakat ya? Alhamdulillah. Ini memang yang kami harapkan, agar negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang benar-benar bersatu. Kemarin kami sempat sowan ke Ustadz, dan Ustadz juga memberikan kami beberapa gambaran nilai aman. Salah satunya kemarin kami diceritakan di Yaman Ustadz. Yaman yang notabene negaranya adalah mayoritas juga negara Muslim. Di sana sekarang mungkin nanti Ustadz akan menjelaskan yang lebih detail, karena Ustadz yang lebih paham, yang beliau pernah berada di sana. Jadi nanti Ustadz akan paham persis bagaimana sebuah rasa aman ini sangat
penting, sangat penting untuk adik-adik kita yang masa-masa sekarang ini memerlukan banyak sekali masa pendidikan ilmu dan kemudian kesejahteraan hidup kepada istri-istri kita, kepada orang tua kita yang telah membesarkan kita. Dan di sini kita harus punya rasa bahwa kita ini punya tanggung jawab untuk menjaga keluarga kita, menjaga istri dan anak kita, menjaga orang tua kita, dan menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kami juga bercerita sedikit tentang kenapa ini saya cantumkan pengaruh paham radikalisme dan terorisme. Di sini kita sudah banyak mengetahui, dan mungkin teman-teman dari yang ada di sini, jemaah sekalian, mungkin juga sedikit penasaran dengan apa sih radikalisme, apa sih terorisme. Jadi radikalisme dan terorisme ini adalah sebuah rangkaian dalam hal ini apa? Setiap pemandangan yang mempunyai makna radikal itu pasti akan didahului dengan sebuah pemikiran terlebih dahulu. Jadi sebuah terorisme ini tidak terbentuk dari sesuatu yang instan, bahwa kejahatan terorisme ini terbentuk dari tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan di sini tentunya adalah tahapan yang jangkanya cukup panjang. Jadi berawal dari sebuah fanatisme kemudian berkembang menjadi sebuah hal yang ekstrim, baru nanti terwujud dalam sikap radikal. Nah, biasanya kalau sudah terpapar radikalisme ini, maka kejahatan atau kegiatan yang dilakukan dari mulai mindsetnya sudah terbentuk, pola pikirnya sudah ada. Nanti perwujudannya adalah kegiatan teror, dan ini salah satu dari sebuah gerakan. Dari mulai pemikiran kemudian dilakukan pada sebuah gerakan. Dan fenomena yang kita temukan ternyata bahwa para pelaku teror yang ada, khususnya yang melakukan kalau di tempat-tempat tertentu itu adalah sebuah amalilah jihad yang menurut di situ disampaikan bahwa rata-rata mereka justru pemahaman dalam bidang keagamaannya justru tidak kuat. Justru mereka orang-orang yang tersetting, orang-orang yang tadinya mempunyai latar belakang, bukan latar belakang agama yang bagus, justru latar belakang agamanya adalah justru kurang bagus, bahkan nol. Dan di situ memang sudah menjadi target orang-orang yang mulai nol, mulai dari kecil, belum punya pemahaman yang kuat tentang agama. Itu sangat mudah untuk dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tersebut. Dan di sini kami juga sangat salut dengan Ustadz yang selalu memberikan edukasi masalah agama. Kami pun juga terus terang kalau untuk masalah ilmu agama ini juga sangat dangkal. Jadi kami terus terang fokusnya pada bidang keamanan dan ketertiban. Makanya di sini kami merangkul, mengajak kepada hadirin sekalian, mari kita bersama-sama menjaga negara kita agar menjadi negara yang aman. Dan mudah-mudahan dengan aman ini kita bisa bebas untuk melakukan aktivitas beragama, untuk bebas menjalankan syariat-syariat agama yang telah dituntunkan oleh Nabiullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kami mungkin cukup sekian pengantar dari kami. Nanti untuk materi yang inti, materi yang sebenarnya nanti akan disampaikan oleh beliau Ustaz Trisna Yashiruddin. Dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang tidak berkenan atau mungkin salah dalam penyampaian. Itu semua semata-mata karena kekurangan kami.
dan kalau ada benarnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام من قسم الأمن. Ahlan wa sahlan. Selamat datang pada tamu-tamu kita yang mulia, yaitu dari pihak kepolisian yang di sini diwakili oleh saudara kita, bapak kita, Bapak Amin, dan juga dengan rombongannya, hafizahumullah jami'an. Semoga Allah Ta'ala menjaga mereka dan semoga Allah SWT memberikan pertolongan di dalam mereka melakukan atau yaitu melaksanakan kewajiban yang Allah SWT berikan pada mereka, dan juga kewajiban sebagai aparatur keamanan untuk memberikan rasa aman pada masyarakat kaum muslimin, kaum mukminin, agar mereka bisa menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah menyambut dengan gembira apa yang menjadi program mereka, itu program bapak-bapak kita. Di antaranya adalah program al-ukhuwah atau menyambung persaudaraan di antara kita, dan itu adalah suatu amalan yang sangat mulia, suatu amalan yang akan menumbuhkan kecintaan antara pemimpin dan yang dipimpin, antara pemimpin dan rakyatnya. Karena dengan silaturahmi, dengan ukhuwah, dengan adanya pendekatan, tentunya mereka akan lebih mengenal dan akan hilang darinya sikap-sikap su'udzon, yaitu berburuk sangka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hatilah kalian dari sikap berburuk sangka, karena berburuk sangka adalah pembicaraan yang paling dusta. Kemudian ayyuhal ikhwah al-kiram
Hafidhakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Auf bin Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qalu ya Rasulullah afala nunabiduhum bis-sayf? Qala la ma aqamu fikumus shalah wa idza ra'aytum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu 'amalah wa la tanzi'u yadan an ta'atih. Hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis yang sangat mulia, adalah sebagai makhraj, jalan keluar dari berbagai macam fitnah yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara. Ini adalah merupakan makhrajul minal fitan, jalan keluar dari fitnah. Barang siapa yang menempuh jalan tersebut, maka dia akan menjadi orang yang selamat. Barang siapa yang melanggar atau tidak menempuh jalan yang telah dibimbing oleh Rasulullah SAW, maka dia menjadi orang yang binasa. Bahwa yaitu kelompok-kelompok di dalam al-Islam antara hulu dan juga antara tafwid. Di antara kelompok Islam ada yang menyikapi bahwa setiap segala sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin itu salah, adalah kafir. Ini satu kelompok. Bahwa menganggap apa yang dilakukan oleh pemimpin misalnya, dan itu adalah keliru, langsung dianggap kafir, dan mereka menganggap senjata pada mereka. Dan ini terbukti ada dalam Islam. Itu mereka yang disebut dengan orang-orang Al-Khawarij dengan berbagai macam bentuk. Baik itu adalah dari kalangan Syiah Rafidah, dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan yaitu Khawarij dengan berbagai macam kelompoknya. Semuanya dikategorikan adalah mereka Khawarij. Dan ketahuilah bahwa ahlul bid'ah, orang-orang yang menempuh jalan bukan jalan yang dituntun oleh Rasulullah SAW, semuanya arah mereka adalah istighlal saif, yaitu menghalalkan darah kaum muslimin. Yang selamat adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yang selamat adalah ahlus sunnah wal jamaah, karena mereka menempuh jalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelompok yang lainnya adalah mereka orang yang membenarkan kesalahan. Pemimpin melakukan perbuatan salah, ya tetap salah. Tidak boleh dikatakan itu adalah benar. Dan ini kelompok yang terlalu, dia mendukung fitnahnya, mendukung perbuatan dosanya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan itu keliru, akan tapi bersama dengan nasihat, bukan mengangkat pedang pada mereka. Dalam hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW mengatakan khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin-pemimpin kalian, alladzina tuhibbunahum, orang-orang yang kalian mencintai mereka, wa yuhibbunakum, dan mereka pun mencintai kalian, wa tusalluna alaihim, dan kalian mendoakan mereka, wa yusalluna alaikum, dan mereka pun mendoakan pada kalian. Perhatikan pada lafaz tersebut, sebaik-baik pemimpin-pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian mencintainya, dan mereka pun mencintai kalian. Terjalin mahabbah kecintaan, terjalin ukhuwah, persaudaraan antara pemimpin dan yang dipimpin. Karena ukhuwah yang ada adalah ukhuwah imaniyah, karena iman, karena Islam,
Karena pemimpin kita adalah muslim, pemimpin kita adalah mukmin insyaallah, maka terjalin di antara kita yaitu kecintaan. Terjalin di antara kita ukhuwah. Al-muslim 'alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduh. Muslim bagi muslim yang lain adalah haram, darahnya ditumpahkan, kehormatannya dibicarakan, dan juga hartanya diambil. Terjalin kecintaan karena satu din, satu agama. Karena mereka adalah muslim, kita adalah muslim, maka terjalin kecintaan di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa dengan iman manusia menjadi bersaudara. Terjadi kecintaan. Kemudian yang kedua, yang menjadikan sebab adanya mahabbah antara pemimpin yang dipimpin, antara pemimpin dan rakyat, antara pemimpin dan kaum muslimin, karena masing-masing di antara mereka menunaikan amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang pemimpin menunaikan amanah, rakyat pun akan mencintai mereka. Ketika yang dipimpin menunaikan amanah, pemimpin pun akan mencintai mereka. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar manusia itu menunaikan amanah sesuai dengan apa yang dibebankan pada mereka. Karena mereka menunaikan amanah yang dibebankan pada masing-masing, dan demikian kita insyaallah akan menunaikan amanah yang dibebankan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kita adalah orang-orang yang dipimpin. As-samu wa ta'ah ma lam takun ma'siyah, yaitu mendengar dan taat selama perintah itu adalah bukan kemaksiatan. Alal mar'il muslim as-samu wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyah. Fa idza umira bil ma'siyah fala sama wala ta'ah. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa wajib bagi setiap individu muslim, wajib bukan sunnah, wajib. Alal mar'il muslim, wajib bagi setiap individu muslim as-sam'u wa ta'ah, untuk mendengar dan untuk taat pada pemimpin kaum muslimin selama tidak diperintahkan untuk perbuatan kemaksiatan. Apabila diperintahkan untuk perbuatan kemaksiatan, tidak mendengar, tidak taat. Akan tapi bukan berarti dipahami bahwa di situ adalah kemudian melakukan kudeta dan pemberontakan pada mereka. Tidak. Akan dijelaskan pada hadis nanti insyaallah di akhirnya. Ayyuhal muslimun, hafizakumullah jami'an. Terjadi kecintaan dan mahabbah antara pemimpin yang dipimpin. Kemudian yang berikutnya, wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Dan keadaan pemimpin yang baik adalah kalian selaku rakyat, kita selaku orang yang dipimpin mendoakan kepada pimpinan-pimpinan kita. Kita doakan kepada bapak-bapak kita yang mereka berada di atas kita, yang memimpin negara kita ini, kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah, mereka mendapatkan kemudahan di dalam mengatur pemerintahan, semoga mereka adalah meniti jalan yang lurus. Kita doakan baik di dalam sujud kita, baik di antara doa, antara adzan dan iqamah, atau dalam keadaan apapun. Karena kebaikan pemimpin adalah kebaikan bagi rakyat semuanya. Jika pemimpin itu mengatur dengan baik, rakyatnya akan baik. Maka doa bagi seorang pemimpin adalah sesuatu yang sangat mulia. Oleh karena Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala dan juga yang lainnya, mereka mengatakan, "Lau kana li da'watul mustajabah la da'utu li sultan." Kalaulah saya punya doa yang yakin bahwa doa itu akan dijabahi oleh Allah Ta'ala, niscaya akan saya jadikan doa itu untuk bagi pemimpin. Salahul amir, salahul ma'mur. Karena baiknya pemimpin, baiknya makmur, baiknya yang dipimpin. Sehingga kita doakan bapak-bapak kita, pemimpin-pemimpin kita, semoga mereka mendapatkan hidayah Allah Ta'ala, semoga mereka diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Semoga mereka adalah diberi pertolongan di dalam memimpin apa yang mereka lakukan sebagai tugas-tugas mereka. Dan juga demikian pula merupakan sifat yang bagus para pemimpin. Mereka juga mendoakan kepada yang dipimpin, wa yusalluna alaikum, dan mereka pun mendoakan kepada kalian. Subhanallah, seandainya terwujud yang demikian, sungguh ini adalah kebaikan yang luar biasa.
baik bagi pemimpin, baik bagi yang dipimpin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaliknya, wasyiraru a'immatikum, dan sejelek-sejelek pemimpin-pemimpin kalian, alladzina tubghidunakum, orang-orang yang kalian benci. Jika kalian benci mereka dan juga mereka pun membenci kepada kalian dan kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian, subhanallah, apa yang terjadi? Fitnatun 'aridah. Terjadi fitnah yang sangat dahsyat di saat itu. Ketika terjadi saling melaknat, saling kebencian, subhanallah, tidak akan terbayang. Mungkin kita tidak bisa membayangkan fitnah yang lebih dahsyat dari apa yang kita bayangkan jika sampai terjadi yang demikian. Na'udzubillahi minal fitan. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari fitnah tersebut. Semoga jangan sampai hal yang demikian terjadi di negeri kita, antara pemimpin dan dipimpin saling melaknat, saling membenci, karena yang ini akan mengarah kepada terjadi saling pembunuhan. Dan itu subhanallah akan terjadi demikian. Terjadi di negara-negara yang kita saksikan, subhanallah, kematian ribuan manusia, ribuan janda, anak yatim dan sebagainya, subhanallah, hidup dalam keadaan holasyar, dalam keadaan harga melambung, ekonomi yang parah, keamanan tidak ada aman, subhanallah. Orang keluar takut, sholatul jamaah nggak berani keluar karena tertembak dan sebagainya. Ini jika terjadi demikian, naudzubillah minal fitan. Makanya kita sebagai ahlussunnah wal jamaah, kita jaga keamanan, kita jaga kebaikan, dan kita berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memberikan negara kita negara yang aman. Semoga Allah taala memberikan kepada pemimpin kita, semoga mereka bisa menjalankan amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah khalifah fil ardh. Jika menjalankan amanah. Dan semoga kita berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan hidup kita di dunia ini, di negara kita ini, insyaallah dalam keadaan aman, sehingga kita pun insyaallah ta'awun, tolong menolong antara kita dan antara pihak keamanan untuk kita saling menjaga keamanan. Kemudian para sahabat menanyakan, qalu ya Rasulullah afala nunabiduhum bisayf. Ini adalah merupakan pertanyaan dari para sahabat. Pertanyaan yang dulu belum terjadi. Akan tapi ini adalah justru menunjukkan jalan keluar bagi kita di zaman kita ini. Pertanyaan yang sangat bermanfaat bagi generasi setelah mereka. Mereka para sahabat menanyakan ketika dalam keadaan yang demikian, sampai parahnya seperti itu, afala nunabiduhum bisayf, tidakkah kita menjauhkan mereka dengan pedang? Artinya bukankah kita boleh untuk menggulingkan mereka dengan pedang? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat bagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la. Nabi SAW mengatakan tidak demikian, bukan dengan pedang. Faqala la ma aqamu fikimus shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Antum lihat, seorang pemimpin yang muslim yang menegakkan salat haram, dilarang bagi kaum muslimin dan yang lainnya untuk melakukan pemberontakan pada mereka. Mereka orang-orang yang menegakkan salat dan husnudon kita. Kita husnudon, berbaik sangka kepada para pemimpin kita. Mereka menegakkan salat di waktu, menegakkan salatul Id, menegakkan salatul Jumaah. Bagaimana? Mereka dalam keadaan muslim, orang-orang yang menegakkan Islam, menegakkan salat. Kemudian bagaimana? Kemudian datang munazih, datang orang kemudian yaitu ingin menerjang mereka dengan pedang-pedang mereka. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hamala 'alaina silah falaysa minna." Barang siapa yang menghuluskan pedangnya kepada kita umat Islam, maka itu adalah bukan golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bari'ah, berlepas diri dari orang-orang yang mereka punya sifat mengacungkan pedangnya kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan itu adalah merupakan kabirah minal kabair, termasuk salah satu dari perbuatan dosa besar. Karena Nabi SAW mengatakan, "Falaysa minna," bukan termasuk golongan kita. Hal itu menunjukkan bari'ah tabri'ah, berlepas Nabi SAW dari perbuatan tersebut, dan itu adalah bukan thariqatul Islam. Walaupun mereka menamakan Islam, bukan dari Islam.
Walaupun mereka mengatakan ini adalah Islam, bukan dari Islam. Karena nas ketentuan Nabi SAW telah jelas, man hamala alaina silah falaysa minna. Kemudian juga dalam hadis tersebut dikatakan qala la ma aqamu fikumus shalah, dan juga disebutkan pada hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha ketika ditanya yang demikian bahwa la ma aqamu fikumus shalah, diulangi hadis tersebut. Bukan hanya datang dari satu sahabat, dari sahabat yang lain. Berarti menunjukkan bahwa menghuluskan pedang pada kaum muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin yang mereka masih menegakkan Islam dan mereka masih muslim, maka itu adalah merupakan perbuatan haram dan Islam berlepas darinya. Walaupun orang mengatakan ini adalah jihad, jihad yang tidak benar. Walaupun mereka mengatakan ini perjuangan Islam, itu bukan perjuangan Islam, bahkan itu adalah menghancurkan Islam. Kalaulah sampai terjadi, yaitu orang-orang menghuluskan pedangnya kepada pemimpin kaum muslimin, apa yang terjadi? Darah bertumpah. Baik yang dosa, yang tidak dosa, yang ngerti atau tidak ngerti. Subhanallah, ratusan bahkan ribuan darah kaum muslimin tertumpahkan, dan ekonomi akan rusak, keamanan tidak ada, orang sholat bisa dicurigai. Mafsadah dan mafsadah, kerusakan yang lebih besar daripada angan-angan kebaikan yang mereka inginkan. Sehingga tahyirul mungkar, merubah kemungkaran bukan dengan pedang ayuhal muslimun. Akan tapi Rasulullah SAW mengajarkan ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Berikan nasihat, baik melalui bapak-bapak kita, atau kalau kita berani langsung, tapi berikan nasihat sendiri, dituntun tangannya ke tempat yang sepi. Ittaqillah, kamu jangan demikian. Bukan nasihat di atas mimbar menjelaskan kejelekan-kejelekannya, bukan orasi di tengah-tengah manusia membeberkan kejelekan-kejelekannya. Itu bukan nasihat. Itu adalah orang yang tidak berani. Yang berani adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama kalimatu haq. Kamu bisa menyampaikan al-haq, memberikan nasihat yang hak inda sultanin jair, di hadapan pemimpin yang jair, yang dia curang. Diambil tangannya ke tempat yang sepi, engkau memberikan nasihat tanpa ada orang tahu. Itulah dinu nasihat. Siapa yang melakukan demikian? Itulah yang benar. Bukan orasi-orasi dilakukan di sana-sana, bukan di mimbar-mimbar, bukan di depan masyarakat yang banyak, bukan bukan membangkitkan mereka untuk memberontak, bukan. Itu bukan nasihat, dan itu bukan dari Islam. Dan itu yang disifati radikalis, teroris, itu demikian. Ayolah muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalah. Dan jika kalian melihat sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin, dan perbuatan itu adalah kamu tidak suka, kamu benci karena tidak sesuai dengan din, dengan Islam, fakrahu amalah. Bencilah perbuatannya saja. Bencilah perbuatannya. Pergi perbuatannya. Wala tanzi'u yadan an ta'atihi. Tapi tetap kamu tidak boleh mencabut tangan kamu untuk taat padanya. Tidak boleh kemudian kamu membelot, tidak boleh kemudian kamu memberontak dan sebagainya. Tapi kamu benci dengan hati kamu. Kamu enggak suka, kamu enggak senang, tapi tanpa adanya kemudian keributan, tanpa adanya pemberontakan, tanpa adanya kudeta, akan tapi hanya bersama mereka. Itu at-tanasuh, saling memberikan nasihat. Kalau diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, khalas. Faqala Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ketika Malik Marwan raja, ketika itu Marwan raja datang untuk sholatul Id. Ma'ruf bahwa sholatul Id itu adalah sholat dulu baru khutbah. Marwan tidak ingin begitu. Marwan inginnya khutbah dulu baru sholat, sehingga langsung naik mimbar. Ini perbuatan mukhalif syariah. Kemudian bangkit seseorang mengingatkan as-shalah qabla al-khutbah, sholat sebelum khutbah. Tetap bersikeras Marwan, tetap khutbah. Apa kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu? Nasihatnya tidak diterima ketika itu. Tetap Marwan khutbah. Sebab di saat itu adalah Khalifah Marwan. Ketika sholat dulu baru khutbah, orang pada bubar, nggak mau dengarkan khutbahnya.
Tapi dibuat bagaimana supaya dengar khutbah dulu baru sholat. Amalan menyelisih sunnah. Diingatkan oleh sahabat, as-sholat qabla al-khutbah. Tetap bersikeras tidak mau. Maka Abu Sa'id radhiyallahu mengatakan, amma hadza faqad qadama alaihi. Adapun orang ini sudah menunaikan kewajibannya memberikan nasihat. Ketika tetap berlangsung, ya sudah, sabar. Ini demikian. Ini kewajiban kita ayuhal muslimun, memberikan nasihat, tanasuh, bukan kemudian memberikan suatu fitnah. Itulah din nasihat. Itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita. Bahwa bukanlah termasuk ajaran Islam, walaupun mereka menamakan Islam, tentunya kelompok-kelompok yang ada, paling tidak di negara kita ini semuanya adalah menamakan Islam. Karena supaya mendapatkan simpatis dari umat Islam. Supaya menggambarkan kalau Islam itu, kalau dikatakan Islam itu mesti benar. Bukan. Islam ada ketentuan. Islam ada peraturan. Islam ada kitab. Islam ada sunnahnya. Bukan sesuai dengan perasaan. Bukan sesuai dengan semangat saja. Bukan. Ada ketentuan-ketentuannya. Sehingga insyaAllah ta'ala kita ma'asyarul al-sunnah wal jamaah menempuh ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, dan meniti jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan insyaallah mudah-mudahan satu hadis Auf bin Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu ini adalah cukup bagi kita, walaupun pendek akan tapi suatu makhraj minal fitnah, supaya kita tidak mudah terbawa oleh arus mana saja. Walaupun mau mereka menang gerakan Islam, jihad Islam, ya akhi, jihad punya ketentuan, Islam punya ketentuan, hak ketentuan kamu. Subhanallah, karena dunia sekarang dunia penuh dengan fitnah, apalagi penuh dengan medsos dan sebagainya. Kalau orang tidak punya bekal yang kuat di dalam pemahaman Islam, bisa terbawa dan terseret. Maka hadis ini adalah merupakan bekal bagi kita semua insyaallah, dan mudah-mudahan dan senantiasa kita berdoa pada Allah Ta'ala agar kita diselamatkan dari segala fitnah, baik yang nampak atau yang tidak nampak. Demikian apa yang kita sampaikan, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik, subhanallah, alhamdulillah.